Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Tibbul abdani, pengobatan badan atau pengobatan jasmani. Wa amma tibbul abdani, dan adapun pengobatan badan, fa innahu, maka sesungguhnya ia atau pengobatan badan, nau'ani, itu ada dua macam. Nau'un, yang pertama adalah jenis tabiat fatarallahu alaihi al-hayawan, fatarallahu, yang Allah telah ciptakan, ya, fitrah itu alaihi al-hayawan, kepada hewan. Jadi yang dimaksud di sini adalah baik itu yang hidup, yang bisa berbicara seperti manusia, maupun yang tidak bisa berbicara seperti hewan, karena manusia itu juga hayawanun natikun istilahnya. Fahadza la yuhtaju fihi ila mu'alajati tabibin, dan hal ini, ya, itu tidak membutuhkan pengobatan dokter. Katibil ju', seperti pengobatan lapar, wal atashi, dan haus, wal bardi, dan dingin, wa ta'abi, dan capek, biaddadia wa ma yuziluha, baik yang berlawanan maupun yang bisa menghilangkannya. Jadi intinya penyakit ini apabila menimpa seseorang maupun menimpa makhluk hidup yang lainnya, ini tidak membutuhkan pengobatannya kepada dokter. Cukup kalau misalnya lapar, ya makan, kalau haus, ya minum, karena ini merupakan fitrah yang telah Allah tanamkan di dalam makhluk hidup. Wasani, dan yang kedua, ma yahtaju ila fikrin wa ta'ammulin, yaitu sesuatu yang membutuhkan kepada pemikiran dan pemikiran, wa ta'ammulin, dan ta'amul, membutuhkan penelitian. Kadaf'il amradi al-mutasyabihati al-hadisati fil mizat, seperti penanggulangan penyakit, ya, penyakit yang ditimbulkan karena materi yang ada dalam tubuh, bihaitsu yakhruju biha, yang mana ia keluar daripada anil i'tidali, dari keseimbangan. Jadi keluar dari keseimbangan sehingga menyebabkan sakit, karena apabila tidak adanya keseimbangan di dalam tubuh kita, ya, antara panas dengan dingin, maka akan terjadi penyakit. Yang pas itu i'tidalnya adalah kehangatan. Imma ila hararah, baik itu kepada yang panas, au burudatin, atau dingin, au yabu satin, atau kering, au rutubatin, atau basah, au ma yatarakkabu minasnaini minha, atau yang terdiri, ya, dari kedua-duanya. Wahya nau'ani, dan dia itu ada dua macam, imma madiyah wa imma kaifiyah, baik itu berupa penyakit fisik maupun non fisik. Nah, jadi intinya penyakit jenis yang kedua ini tidak langsung seperti penyakit tabiat seperti lapar tadi, tapi membutuhkan diagnosa, membutuhkan pemikiran, sehingga yang menyebabkan sakit ini apa kelebihan panas ataupun kelebihan dingin, atau dalam kondisi kering atau basah tubuhnya itu. Maka dari sini nanti kalau sudah diketahui, maka akan diketahui pula cara menerapinya dan cara pengobatannya, karena yang namanya sehat itu adalah i'tidal, yaitu keseimbangan. A'ni, yang dimaksud adalah imma ayyakuna bin shibabil madah, yang menyebabkan karena terjadinya tumpukan materi, au bihudusi kaifiyah, atau karena dengan sebab kejadian yang menimbulkan
penyakit non fisik ya, penyakit non fisik. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya ya, baik fisik maupun non fisik itu, anna amradul kaifiyah, bahwasanya penyakit non fisik takunu ba'da zawalil maddah, itu terjadi setelah hilangnya materi allati aujabat, yang menyebabkan penyakit, fatazulu mawaduha, dan materi tersebut menjadi hilang, wayabqa asaruha, dan yang tertinggal itu adalah pengaruhnya, kaifiyatan fil mizaji, yang menyebabkan penyakit non fisik, seperti halnya misalnya trauma dan sebagainya. Ini adalah termasuk kaifiyah. Wa amradul maddah, dan penyakit yang disebabkan karena materi, asbabuha ma'aha tamuduha, sebab-sebabnya itu adalah kelebihan materi yang bisa menimbulkan penyakit tersebut. Wa idza kana, dan apabila adalah sababul maradi, sebabnya penyakit itu ma'ahu, bersamanya, karena kelebihan materi tadi, fanadhru, maka hendaklah diperhatikan, fis sababi, di dalam sebab, ayyaqa'a awalan, yang bagi ayyaqa'a awalan, yang kita harus mengetahui dulu sebab yang menimbulkan terjadinya penyakit tersebut. Summa fil maradi sanian, kemudian kedua baru diketahui jenis penyakitnya apa. Summa fid dawai salisan, kemudian yang ketiganya baru adalah obatnya. Jadi yang pertama adalah diagnosa dulu, sebab-sebabnya apa terjadi penyakit tersebut. Yang kedua adalah jenis penyakitnya, kalau sudah diketahui, baru yang ketiganya nanti adalah pemberian obat. Dan apabila ini tepat di dalam mendiagnosa, kemudian di dalam menerapinya, insya Allah nanti di dalam memberikan obatnya itu juga akan tepat, dan insya Allah dengan seizin Allah bisa menjadi kesembuhannya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.